Oke, kita mulai nomor pertama. Tadi jawabannya adalah ini di sebuah perusahaan karyawan mengalami keracunan gas karena terjadi kebocoran pipa yang diperbaikinya. Pihak perusahaan enggak membayar biaya rumah sakit karena merasa kecelakaan akibat kecerobohan karyawan. Apakah yang dapat dilakukan perawat kesehatan kerja berkenaan dengan kasus di atas? Berarti Anda harus mengadvokasi ya, mengadvokasi. Nah, ini advokasi. Jadi ada tugas nanti fungsi dari perawat komunitas juga ada sebagai advokat gitu ya, sebagai advokat. Besok kita jelaskan, mudah-mudahan kitanya sehat semua ya. Kemudian nomor dua, silakan nomor dua teman-teman. Nomor dua silakan. Perawat mengkaji sebuah desa yang penduduknya percaya terhadap dukun yang menghadapi persalinan. Kalau di saya di Sunda namanya guguni ya. Dukun itu guguni. Saya nggak tahu di daerah lain dukun bayi lah ya, dukun bayi. Saya tidak tahu tempat lain apa. Asumsi tersebut begitu kuat sehingga mayoritas penduduk lebih mengandalkan dukun dibanding petugas kesehatan. Apa tindakan perawat mengubah asumsi? Nah, ini apa yang dilakukan perawat untuk mengubah ya asumsi itu dari sebagai dukun ya. Apa nomor jawaban Anda apa jawaban Anda? Ada A, ada E. Ditulis nomornya ya supaya ketahuan kita bahas sumber berapa supaya enak jawabnya ya. Oke, nomor dua silahkan ya bagi yang belum, yang penasaran. Nah, ini berarti tugas Anda sebenarnya adalah harus change agent, penyuluhan kesehatan, change agent. Kalau penyuluh kita memberikan penyuluhan terkait dengan hal sesuatu ya. Kemudian kalau dari advokat, advokat tadi sudah mengadvokat itu memberikan panduan atau memberikan menjelaskan hak dan kewajiban mereka. Kemudian negosiasi adalah menego ya, nego atau namanya nego ya naik turun gitu ya. Mereka gimana, kita gimana itu negosiasi. Artinya bermusyawarah untuk mencari mufakat. Kemudian D, kolaborasi dengan pemerintah. Kemudian melakukan asuhan persalinan norma. Nah, di sini kan dijelaskannya bahwa masyarakat percaya ke dukun, jadi tekniknya gimana supaya mereka itu lebih paham kepada orang kesehatan atau lebih. Nah, kalau kita lihat dari pemerintah, malah ada yang jawabannya C enggak, ada yang jawaban C enggak. Coba, coba. Kalau di pemerintah itu sudah terjadi bahwa dengan adanya aturan bahwa dukun itu harus didampingi oleh nakes. Itu ada pelibatan pemerintah dengan membuat yurisdiksi forma atau eh, kekuatan hukumnya ya, bukan hanya penyuluhan saja yang diberikan. Karena kalau pendekatan itu kadang-kadang ada pendekatan persuasif, mungkin pendekatan persuasif penyuluhan, ya. Tetapi eh, kalau yang katakanlah yang sifatnya semi koersif ya, semi koersif itu pendekatan koersif itu adalah pendekatan yang sifatnya memaksa orang. Contoh yang memaksa adalah dibentengi dengan dibentengi dengan aturan, payung hukum dan lain sebagainya. Jadi ini kolaborasi dengan pemerintah ini merupakan bisa juga. Nah, ada juga Anda misalnya sebagai penyuluhan. Penyuluhan yang merubah perilaku itu bukan penyuluhan pendidikan kesehatan ya. Nanti ada di Promkes, nanti saya jelaskan bahwa kalau memang untuk merubah perilaku apa yang dibutuhkan, apakah penyuluhan atau apa.
apa yang dilakukan, seminar, pelatihan atau apa. Jadi itu nanti saya jelaskan di Promcast ya. Jadi nanti ada materi Promcast dan kalau tidak salah mungkin ada yang bisa menjelaskan teman-teman Promcast Anda dapat berapa? Ada yang dapat berapa? Ada banyak ya Promcast ya keluar. Dapat berapa Promcast? Kalau tahun sebelumnya tuh banyak yang keluar Promcast itu kalau untuk merubah perilaku apa, untuk yang diberikan ini dulu apa, yang diberikan apa, kasus dulu itu apa, itu Promcast. Kemudian nomor 3, terjadi kasus skabies di sebuah desa 70%, 76% masyarakat menganggap penyakit ini hal yang biasa. Nah, ini apa tindakan perawat yang harus dilakukan mengatasi masalah tersebut. Nah, ini kemarin kita sudah belajar juga. Mudah-mudahan ingat ya, kalau sudah ditemukan kasus, biasanya eh, kita melakukan beberapa tindakan. Berarti harusnya itu, kalau sudah ada kasus early diagnosis and from treatment, itu sekundernya. Tetapi karena sekunder tidak ada di sini, coba lihat sekunder ada nggak? Membiarkan, lakukan pemeriksaan lingkungan, pemeriksaan gizi tambahan. Tidak ada untuk sekundernya. Jadi masih kita ambilnya tersier aja, primer aja. Primer itu pendidikan kesehatan. Ya, karena tidak ada. Masih ingat kan? Dari teman-teman yang baru gabung, mudah-mudahan masih ingat yang primer. Primer itu, primer itu ada dua. Yang pertama, health promotion, promosi kesehatan ya, promosi kesehatan, health promotion. Kemudian yang kedua adalah specific protection, ya. Kemudian yang sekunder satunya adalah early early diagnosis diagnosis and from masih ada orang masuk baik from treatment sebanyak treatment. Kemudian yang keduanya adalah disability limitation. Nah, kemudian tersier itu hanya satu, yaitu besar semua ya, rehabilitasi. Nah, ini biasanya keluar di semua tidak hanya di komunitas tapi keluar di semua. Jadi kalau di sini kan terjadi kasus skabies 76%, masyarakat menganggap penyakit ini hal biasa. Apa tindakan perawat yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Yang primernya ini adalah promosi. Jadi ini pendidikan kesehatan termasuk pendidikan promosi kesehatan ya. Kemudian specific protection. Specific protection adalah pencegahan spesifik. Pencegahan spesifiknya apa? Tentunya skabies kan menular lewat apa? Nah, itu yang spesifik, pencegahan spesifik. Kemudian sekunder itu early diagnosis. Jadi, nah ini kan ada pengkajian nih datanya dapat nih. Artinya mereka sudah melakukan pengkajian di sini. Di sini early diagnosisnya dapat. Kemudian from treatment setelah itu harus diobati langsung ya sejak dini. Ya. Kemudian ada yang keduanya adalah disability limitation, pembatasan kecacatan. Ya, pembatasan kecacatan. Nah, ini kalau misalnya bagaimana dengan berikan tambahan gizi pada masyarakat? Ini tambahan gizi pada masyarakatnya yang mana? Yang ini. Kasusnya dengan skabies itu gimana? Betul gizi ada hubungannya meningkatkan imun, tapi kalau meningkatkan imun itu masuknya ke specific protection, bukan ke pengobatan. Ya, jadi uh, ini ini belum begitu pas. Bisa, tapi kalau misalnya berikan tambahan gizi, misalnya untuk siapa? Emang yang kurang gizi. Kalau yang kurang gizi berarti ke prompt treatment.
Orang kurang gizi dikasih gizi tambahan kan. Tapi kalau misalnya untuk pencegahan ini bisa, karena di sini tidak jelas. Tapi yang jelasnya adalah pendidikan kesehatan. Itu tolong diingat-ingat yang ini, karena ini tidak hanya muncul di komunitas, tapi juga muncul di mata kuliah yang lain. Nah, kemudian nomor 4 silakan. Nomor 4 silakan teman-teman jawabannya. Eh, oh tadi sudah. Nomor 4 silakan jawabannya apa teman-teman? Silakan. Nomor kita nomor 8. Oh, 18. Ini 18 orang. Nomor 4. Ini ada nomor 1. Nah, nomor 4 kita lihat. Ini masih banyak. Nomor 4, 4 D. Ini masih pelangi ya. Masih pelangi itu adalah masih warna-warni. Ya, nomor 4 warna-warni. Oke, kita lihat. Di sini DBD 10%. Kemudian yang lalu terjadi kasus yang sama 20%. Ya. Lingkungan tambak tergenang air, pot-pot kaleng minum bekas, tindakan prioritas pada kasus tersebut. Desember 2 bulan yang lalu terjadi kasus. Berarti P3M itu apa namanya? Ini 2 bulan yang lalu loh ya. 2 bulan yang lalu. Pada bulan Desember 22. 2 bulan yang lalu ada. Berarti program pencegahan penyakit menular ya. Nah, bukan 3M. Apa? Bisa fogging, bisa bersih-bersih, dan lain sebagainya. Nomor 5, silakan teman-teman. Nomor 5, silakan nomor 5. Oke, nomor 5. Udah. Nomor 5 kita lihat jawabannya apa. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat di sini si TBC ini selalu hadir, selalu ada di ujian. Jadi dari mulai dia apa tesnya, BTA-nya, kapan BTA dilakukan, pernah jenis sediaannya, kemudian yang apa ya, yang asam alkohol itu ya, kemudian pewarnaannya, J.Hel Nielsen itu, kemudian kasusnya, pemberian obatnya, kemudian MDR, XDR, ini selalu muncul, ini TBC ini selalu muncul tiap ujian. Jadi pahami teman-teman, baca ulang lagi, pahami lagi ya, baca ulang lagi. Bagaimana si TBC. Jadi mata kuliah TBC, materi-materi TBC tolong dibaca ulang lagi. Ya, jadi jawabannya adalah ini 3 kasus berasal pemukiman industri. Apakah tindakan prioritas? Berarti kita jawabnya adalah kita pemeriksaan kontak serumah ya. Nah, jawabannya.
Kemudian berenam, silakan nomor 6. Nomor 6 silakan. Silakan nomor 6. Ya, berlatih juga kecepatan ya teman-teman. Berlatih membaca, ini kan tidak terlalu baik panjang lah ya. Nah, berlatih membaca satu soal tidak lebih dari 54 detik ya. Jadi satu soal itu 20 itu udah selesai. Membaca 20 udah selesai dan sisanya 30 atau 20 lagi itu harus sudah bisa menyimpulkan. Jadi tidak boleh lebih dari 54 detik dalam menjawab soal. Ini manajemen waktu, belajar membaca cepat dari mulai sekarang. Ya. Kemudian nomor 6 jawabannya adalah A. nah, B, B, ada yang B, ada yang E. Coba lihat. Seorang perawat mengkaji sebuah kecamatan, terdapat data 90 kasus campak pada anak di bawah 15 tahun. Bulan November 21, kondisi lingkungan kecamatan tersebut kumuh, rumah penduduk berdekatan, sebagian besar anak kurang gizi, bahkan buruk. Apa intervensi prioritas pada yang perlu dilakukan? Nah, ini perlu dilakukan apa kira-kira? Ini apalagi ada apakah pendidikan kesehatan atau pemberian makan tambahan? Kira-kira gimana? Jadi masalahnya sendiri yang paling penting yang mana gitu. Nah, ini apakah selesai dengan pendidikan kesehatan terutama yang ini nih. Nah, ini nih. Pas selesai dengan ini. Jadi masalahnya di mana nih teman-teman? Campak, ada campak berarti KLB ya, KLB juga. Tapi kalau mau dua-duanya, memang masuk sih pendidikan kesehatan dua-duanya ya. Kalau kita ngambil dua-duanya. Kalau untuk ininya gimana? Kan kasus sebagian besar ini anaknya giginya kurang bahkan buruk. Mana dulu ini? Yang jadi program yang mana? Campak program juga. Gizi buruk juga program. Berarti yang aman yang mana? Pemberian makan tambahan. Kemudian kalau lihat dua-duanya, di sini kan juga ada nih. Di sini datanya ada kayak sampah. Kemudian di sini buruk. Ya kalau sesuai dengan itu ya kita mengacunya ke sini. Kenapa kantin makan tambahan? Karena campaknya nggak ikut berarti. Sementara datanya ada dua. Kasus campak dan kasus gizi buruk. Yang awet gitu. Kemudian nomor 7, silakan teman-teman, nomor 7. Silakan. Nomor 7, silakan. 50% di desa X mengalami sakit gigi, kalau sebagian besar kotor. Ya, udahlah ini mah ajarkan oral hygiene lah ya. Udah oral hygiene. Kemudian delapan, nomor 8 apa teman-teman? Musim kemarau maka kekurangan air sehingga masyarakat banyak menggunakan air sungai untuk mandi, cuci, kakus, dan minum. Terdapat kasus penyakit kulit, diare. Apa intervensi utama yang dilakukan oleh perawat? Ya, berarti yang benar yang mana ini? Kalau advokasi itu
Advokasi itu apa sih advokasi? Advokasi itu penjelasan. Jadi kita advocate itu memberikan penjelasan dan memutuskan mereka mengadvokasi. Misalnya daerah nggak boleh merokok diadvokasi oleh kita. Tapi kan keputusan di mereka. Tapi kalau ini gimana? PHBS ya. Air bersih kan PHBS ya. PHBS ininya. Ya, gimana air bersih dan lain sebagainya. Kemudian nomor 9 lingkungan X berada di lingkungan industri. Sekali musim banjir, hujan sering banjir, tampak saluran air tersumbat sama bersihkan limbah itu dilahirkan ke Sungai Kumuh. Apalagi intervensi utama. Nah ini kalau ini benar-benar ini harus dengan industrinya ini. Kalau yang kayak gini, berarti penyebabnya kan dari industri juga. Berarti kita benar-benar mengadvokasi hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban seorang industri dijelasin. Mereka harus punya pengolahan industri PAL ya, fasilitas ya sanitasi. Kemudian nomor 10, seorang perawan mendapatkan data 90% laki-laki dewasa, 90% lima remaja, 30 perokok. Sebagian besar penduduk merokok di tempat umum. Apa intervensi utama yang harus dilakukan perawat? Ya, ya kita pencase saja, mau gimana lagi? Nomor 10A, menutup pabrik rokok. Kemudian nomor 11. Nomor 11. Jadi kasus baru filariasida X sebanyak 2 orang sekeluarga telah diberikan obat filaria. Pengobatan tahun kedua 50 yang tidak minum obat. Apakah tindak prioritas yang harus dilakukan? Berarti kita apa? Berarti kalau kita obat tidak teratur, berarti kita harus penyuluhan tentang keteraturan. Keteraturan ya, keteraturan. Kemudian angka kejadian gizi buruk 2002 di Dinas Kesehatan X sebanyak 6%. Berdasarkan hasil survei desa Y ditemukan angka gizi buruk 7% dalam 3 bulan terakhir. 80% berita pernah mengalami diare. Keadaan lingkungan kotor, kebiasaan anak, kualitas bermain tanah. Apakah masa perawatan yang paling tepat? Ini gizi buruk, diare. Berarti resikonya apa nih resikonya? Jadi yang paling bahaya kalau 6% itu tinggi ya. Jawabannya udah tinggi. Jawabannya. Ini jawabannya. Bukan resiko lah yang sudah ada. Ya. Kemudian nomor 13. Nomor 13. Ini tsunami. Oh, tsunami, luka korban, anak murung, termenung tanpa aktivitas. Ada beban mendalam di mereka. Anda datang sebagai relawan, Satkorlak. Ada apa tindak prioritas untuk mengatasi masalah tersebut? Ya, berarti PTSD, Post Traumatic Stress Syndrome, Traumatic Syndrome. Nomor 13, tapi bermain ya, terapi bermain. Kemudian nomor 14, silakan teman-teman nomor 14. Silakan nomor 14. Nomor 14. Berdasar laporan korban dari koran desa bahwa desa Jet banyak anak menderita epilepsi, kemudian apabila datang serangan, keluarga mengadang ruatan, terdapat dengan mantra-mantra dan dikurung. Ya, ada yang prioritasnya adalah ini kalau di sosial budaya beda. Anda harus menghargai mereka ya. Kemudian harusnya jadi change agent ya. Harusnya Anda jadi change agent ya. Orang kesehatan harus jadi change agent. Change agent adalah ini. Change agent. Kemudian nomor 15, silakan nomor 15. Jadi kekerasan antar pelajar di SD yang melibatkan banyak siswa, hasil kajian diketahui beberapa pelajar di bawah alkohol. Wah, itu berarti jawabannya adalah bagaimana Anda siswa tentang zat
Adiktif, adiktif. Nomor 16. Silau ini panjang nih, nomor 15. 16. Apa yang dilakukan? Strategi apa yang harus dilakukan? Aus terus buang kecil, perawat melakukan screening, lansia ya bener DM. Kemudian bekerja sama berarti kemitraan atau kolaborasi. Ya, kemitraan atau kolaborasi. Jadi jawabannya nomor 16 adalah A. Nomor 16. Nomor 16 A. Kemudian nomor 17, 17. Kunjungan pertama perawat di suatu posyandu diperoleh gambaran bahwa sebagian besar balita yang datang menunjukkan ada tanda kurang gizi. Pelayanan meja 4 tampak tidak berfungsi. Penyuluhan terkait dengan gizi untuk ibu yang datang membawa balita posyandu. Tidak dilakukan kadar. Apa komponen pengkajian yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Ini dari Wensil Survey. Ya, apa Evaluasi survei terkait dengan posyandu, kemudian terkait dengan posbindu, itu masuknya ke pelayanan kesehatan dan sosial. Ya, evaluasi survei. Besok kita belajar tentang itu. Insya Allah, kalau nggak ada halangan ya. Kemudian nomor 18, hasil pengkajian terhadap penduduk suatu kelurahan 36% merasakan keluhan penyakit DM seperti BAK terus, haus terus, lapar terus, luka lama sembuh 50% dia masih memiliki kebiasaan sering makan dan minum yang manis, tidak menggunakan alas kaki, tidak melakukan olahraga, tidak berpantang makan, dan pengobatan penurunan gula tanpa resep dokter. Apakah masa perawatan komunitas untuk kasus tersebut? 18. Berarti tidak efektif manajemen diri dia, ya. Gampangnya kan, kalau dia tidak bisa ngurus diri sendiri, berarti manajemen diri itu tidak efektif, ya. Oh, di sini nggak ada keluarga, ngobrol keluarga. Coba 18 adalah kecerdasan manajemen keluarga. Keluarga, diri, lansia. Kemudian nomor 19, teman-teman. Kenapa B? Pemeliharaan yang tidak efektif. Ini manajemen diri kan tidak berpantang, tidak olahraga, itu manajemen dirinya loh. Bukan pemeliharaan kesehatan. Manajemen tidak disiplin itu manajemen. Kemudian nomor 19. Berdasarkan hasil wawancara dengan 15 penduduk di daerah RW didapatkan data 7 orang mengatakan sebelum makan jarang cuci tangan, 8 orang mengatakan tidak pernah memakai sabun saat cuci tangan. Mereka mengatakan selama ini belum pernah mendapat informasi tentang cara mencuci tangan yang benar dari petugas kesehatan. Apa prioritas intervensi yang harus dilakukan? Berarti apa bedanya promosi kesehatan dengan pendidikan kesehatan? Ya, kalau promosi meningkatkan ya, meningkatkan. Jadi ini lebih cenderung ke pendidikan. Bagaimana merubah perilaku ke pendidikan kesehatan bukan oleh promosi. Kemudian nomor ini saat pertama kali datang berkunjung tampak lingkungan kumuh. Ada tampak nih, tam, tampak satu buah puskesmas pembantu kurang 10 meter dari pemukiman, satu buah pendebatan. Nah, isi tanya pengunjung mendapatkan langsung adalah tampak. Kalau tampak berarti kelihatan, kalau kelihatan berarti data langsung. Ya, ada tampak, tampak, tampak. Ada jaraknya. Kalau datangnya berdasarkan eh, data, misalnya itu berarti data kedua. Individual interview, kalau kita interview dalam insight survei nanti besok dijelaskan. Literatur, ya literatur. Ya. Ada 8 di insight survei yang dikaji, beda ya. Kemudian oh ya, ada sebelum nomor 21, benar berapa dari 20 teman-teman? Benar berapa dari 20?
Silakan, teman dapat berapa nih? 14. Mantap, 14 itu. Bagus, bagus, bagus. Oke, nomor 21, silakan nomor 21. Nomor 21, seorang perawat mengunjungi rumah di suatu daerah mengunjungi suatu daerah untuk melakukan pembinaan kesehatan. Langkah pertama yang dilakukan dalam kaji perawatan mengambil data-data kuesioner yang disebarkan ke masyarakat. Nah, itu adalah data primer ya. Data dia dapat langsung itu data primer. Kalau data yang dari orang lain sekunder. Kemudian nomor 22, silakan teman-teman. Nomor 22, silakan. Jawabannya apa? Silakan nomor 22, jawabannya apa? Nomor 22. Oke, nomor 22 masih panjang. Belum. 22. Suatu kelurahan perawat menemukan 45% usia produk terdeteksi mengalami hipertensi berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat dan ketua RW setempat. Masyarakat yang mengidap hipertensi sangat membutuhkan pengetahuan tentang cara perawatan hipertensi di rumah supaya tekanan darah tetap stabil. Apakah tindakan perawatan yang dilakukan? Nah, Prolanis ya, Prolanis. Jawabannya adalah E ya. Jawabannya E. Kemudian 22, 22, 23. 23 teman-teman. Perawat mendapat informasi bahwa salah satu warga di RW mengalami pasca stroke dari sebuah rumah sakit memerlukan tindak lanjut perawatan dari puskesmas. Perawat berencana akan melatih ROM dengan melakukan home care pada keluarga tersebut. Apakah nama program puskesmas untuk aplikasi home care pada kasus tersebut? Program puskesmas, programnya adalah Anda yang nggak jago, malah saya nggak paham. C jawabannya ya. Kemudian nomor ini makanan orang puskesmas ini. 24. Ini stroke ya. Berencana akan mendatangkan psikolog. Kalau ini sudah kolaborator ya sudah jelas ya. Berdua opat. Jadi kalau melibatkan profesi lain namanya kolaborator atau kemitraan. Kolaborator atau kemitraan. Kemudian nomor 23. Seorang perawat melakukan kunjungan rumah dan menemukan seorang anak perempuan berusia 3 tahun dengan berat badan 12. 12 berat badan 12. 2N tambah 8. Sama dengan berapa? Ini 6 tambah 8. Harusnya 14. 14 ya. Berapa cairannya? Saya ngetes. Berapa kebutuhan cairannya di sini? Kebutuhan cairannya berapa? Berarti 1004 kali 500, 1200. Ini 200. Jadi 1200. Berat badannya 14 kilogram. Cairannya sekian. Nah, ya kan? Sudah pelajari ya kemarin? Oh, Pak Gumilar sudah jago. Kemudian apalagi? Di anak tanggung ya. Ini nih berarti 12 nih. 12 per 14 kali 100%. Berapa persen nih ininya? Ya, berat badan dia berapa persen tuh? 12 per 14 kali 100. Berarti 85, 86 ya. 86. 86. Berarti 86 ya. 86. Kalau 86%. Berarti kalau misalkan 10%-nya berapa? 10%-nya 4. Berarti ini harusnya 12.
berarti 1,4, ini harusnya 1,4 itu 10%. Ini berarti 14, ini 12. Berapa persen hilangnya tuh? Dua, lebih dari 15%. 15% ya, 15%. Hilang 15%. Nggak dihitung dengan ininya. Kita nggak hitung kebutuhan cairannya udah ya tadi. Tetesan infusnya nggak diinfus masalahnya. Kemudian selanjutnya apa jawabannya? Kalau saya ngarang aja kita. Pasiennya, lihat aja datanya, nomor 25. Kemudian garis kuning mengatakan tidak mengetahui. Karena jawaban tidak mengetahui ya sudah. Ini yang paling aman. Oke. Nomor 26. Nomor 26 silakan teman-teman. Setelah pemberian asuhan keperawatan 8 minggu pada suatu kelompok ibu di posyandu, baik meningkatkan rata-rata 20-300 miligram. Perawat akan melakukan evaluasi terhadap perubahan perilaku keluarga dalam penyediaan makanan balita. Apa cara yang tepat untuk melakukan evaluasi terhadap sikap keluarga? Berarti ini evaluasi yang diharapkan evaluasi nih. Evaluasi yang diminta evaluasinya teman-teman. Ah, keluarga. Berarti apa yang diminta? Cara yang tepat, caranya bagaimana? Ya kalau kita mengevaluasi sebuah tindakan, ya tindakan sikap itu terlihat dari perilaku. Kalau perilaku berarti kita lihat cara membuatnya gimana, gitu kan? Pada jam ini, benar. Nomor 7, 27, 27 teman-teman, 27. Pada saat perawat mengunjungi suatu pasien temukan penimbangan balita menunjukkan 35% balita berada di posisi kuning. Data bahwa umumnya susah makan, lebih sering jajan, ibu tidak menyediakan makanan khusus. Apa yang harus dilakukan? Berarti kita penyuluhan terhadap balita. Nomor 27 adalah B. Ada 7. Nah, ini tidak paham. Berarti kan ya udah penyuluhan deh. Nomor 28. Mulai panjang-panjang nih. Nomor 28 silakan teman-teman. Nomor 28. Saya narik napas dulu. Silakan nomor 28. 28 kader pesan melakukan berbagai besar ibu memiliki balita di wilayahnya terus memiliki kebiasaan unik saat memberi balita makanan yaitu dengan cara masuk makanan mulut ibu bukan ibi sebelum dilakukan pada balita. Menurut kadar keliru menjadi salah penyebab penurunan berat badan balita karena kebagiannya kebagian dedaknya. Nah, ini yang harus dilakukan ini. Kenapa nomor 28 C? Memberikan penyuluhan tentang cara pemberian makan untuk balita. Ya dikaji lah secara keseluruhan. Apa respon ya? Kita harus mengkaji. Penyebabnya apa? Dari faktor sosial, budaya, agama, dikaji dulu tingkat pendidikan. Baru setelah itu kita memberikan apa yang harus dilakukan. Kan beda nanti. Memberikan penyuluhan itu berbeda dari masing-masing orang dan pendidikan berbeda juga sangat berbeda. Kalau orang pendidikan tinggi ya suruh baca udah selesai. Tapi kalau yang rendah gimana? Nomor 29. Kadar 9 mengalami ISPA berulang selama sering dilakukan penyuluhan tentang pencegahan infeksi tetapi para ibu pasien jarang memperhatikan. Kadar menanyakan jenis kegiatan lain yang sebaiknya dilakukan kadar untuk mencegah ISPA pada balita. Apa tindakan yang paling tepat? Berarti kalau untuk mengatasi ISPA berarti melatih kadar gitu. Ini jawabannya. Memanfaatkan fasilitas sumber yang ada di masyarakat untuk mengatasi masalah. Masalahnya kan jarang mendengarkan gitu ya. Tapi ibu posyandu jarang memperhatikan. Berarti yang ngasihnya apa? Yang memperhatikan dikasih minyak goreng nggak bisa. Itu sumber daya setempat.
Menggunakan ibu kader atau ibu lurah bisa. 30 nah, ISPA hasil pengamatan menunjukkan kebiasaan merokok dengan hampir semua orang. Apa tindakan komunitas dilakukan? Ya nggak bisa nih kalau pendidikan kesehatan. Berarti kita memang harus merubah perilakunya. Merubah. Merubah perilaku. Pendidikan kesehatan udah nggak kurang-kurang kan. Nggak kurang-kurang itu dibungkus rokok aja udah. Kemudian nomor 31 teman-teman. 31 ini persen-persennya banyak. Perawat terhadap RW dan data lansia hipertensi 86, 81. Ah, oh, ini persen semua nih. Cukup baik, kontrol cukup baik. Aktivitas fisik olahraga hanya dilakukan 5%. Wawancara terus bulannya mengatakan kegiatan. Keinginan untuk fasilitas olahraga. Apakah tindak komunitas yang dapat tepat berdasar kasus tersebut? Kira-kira apa? Nah, ini kalau sudah seperti ini ya kita pemberdayaan. Dalam komunitas salah satunya adalah pemberdayaan. Jawabannya pemberdayaan. Ya, kalau basi enggak lah. Penyuluhan kesehatan ya sudah ini udah baik kok. Dietnya juga baik, kontrol juga baik. Penyuluhan tentang hipertensi perawatan sudah baik. Advokasi kelurahan. Waduh, itu terlalu ini, terlalu terlalu ekstrim. Kemudian nomor 32, 32 apa ini? Lansia selanjutnya bersama lansia melakukan relaksasi. Oh, relaksasi berarti pemberi perawatan. Relaksasi ya, nomor 32 adalah E. Kenapa cepat bahasnya? Ya, karena sudah dikasihkan ya. Sudah dikasihkan. Saya tinggal menjelaskan kenapa ini alasannya apa. Kemudian nomor 33. 33 berdasarkan laporan kader kunjung kunjungan ibu yang memiliki balita 20% dari 60 keluarga yang memiliki balita atau balita. Hasil wawancara dengan kadar menyatakan bahwa ketidakhadiran ibu tersebut merupakan tindakan pekerja. Apa tindakan yang harus dilakukan? Cuti setahun kan? Berapa bulan sekarang? 6 bulan ya? Nah, kadarnya kerja berarti kita harus menyesuaikan. Penyesuaian. Ini dari mana? Laporan kader. Karena kerja. Karena dikaitkan kerja. Nah, berarti disesuaikan. Setelah mereka kerja. Kerjanya shift, nggak jelas. Ya wis gimana lagi ya sudah. 34. Hasil pengajian perawat di seluruh wilayah diperoleh data terdapat 30% kasus diare pada anak dalam waktu 1 bulan terakhir. Tidak pernah cuci tangan, tidak ditutup, lingkungan kotor, banyak lalat, kurang masuk rumah, diagnosa perawatannya berarti nah ini terjadi resiko terjadi 1 bulan terakhir. Oh, ini 1 bulan terakhir ya. Berarti ini resiko terjadinya. Kenapa? Karena ini masih berisiko terjadinya penyakit menular berupa diare. Kenapa bukan saluran cerna gangguan? Kan nggak ada kasus yang ininya. Data yang menunjukkan data aktual. Tidak efektif kadar gangguan sistem cairan. Nggak ada kesukaan lingkungan. Nggak ada. Jadi resiko terjadi penyakit menular. 35. 35 silakan teman-teman. Terdapat 10 lansia yang mengalami gastritis di suatu RW temukan bahwa 8 diantaranya mengatakan kalau stres, gastritis kambuh dan belum mengetahui bagaimana caranya mengendalikan stres supaya gastritis kambuh. Apakah tindak perawat yang tepat untuk kasus tersebut? Stres, jadi manajemen stres ya. Udah jelas masalahnya stres, berarti yang kita lakukan adalah manajemen stres. Kok jadi stres? Salah ini. 36. Seorang perawat melakukan kajian bagaimanakah monitor ya. Dalam keperawatan suatu desa melakukan kegiatan deteksi dini penularan TB baru di desa tersebut. Apa cara yang sesuai dengan peran perawat? Monitoring sebagai apa sih sebagai apa? Nggak jelas nih soal monitor ya.
Sebagai apakah peran? Jelas. Berarti apa cara artinya apa yang harus dilakukan untuk kelihatan deteksi dini penularan TB paru? Deteksi dini bahwa bukan perawatan desa melakukan deteksi dini. Deteksi dini apa cara sesuai dengan perawatan tersebut? Cara deteksi dini ya, berarti kita kalau deteksi dini pemeriksaan kesehatan massal, ya kunjungan rumah kepada orang-orang yang berisiko. Jangan ke massal ya, kunjungan rumah pada orang-orang yang berisiko. Kemudian 37, ini ISPA. Ini ISPA, ini hipertensi, ini saluran napas, ini kardiovaskuler, kulit, integumen, paru, saluran napas, jantung, kardiovaskuler, tulang sendi, tulang, sendi, muskulo, sampah, lingkungan, kandang ternak lingkungan, apa masalah komunitas. Berarti resiko penurunan apa? Berarti ini TB parunya, hipertensi yang paling banyak yang mana coba? Ini dibakar, kandang ternak berarti lebih cenderung ke ISPA ya. Kalau lihat kasus ini ISPA, tetapi di sini muncul ada hipertensi. Kalau hanya ISPA, hipertensi nggak diambil, kemudian jantung nggak diambil, berarti resikonya, masalahnya adalah tingginya angka A atau E. Ayo, A atau E. 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 Tingginya, ya udahlah ngomong tinggi kok. Nggak usah tanya lagi. 38. 38. Penyakit suatu desa berada di masyarakat suatu desa berada di sekitar perusahaan pengolahan tahu yang mengeluarkan bau tidak sedap. Masyarakat sering mengeluh adanya gangguan pernapasan akibat bau yang ditimbulkan oleh masyarakat tersebut. Data menunjukkan ISPA 30%, asma 2, apa strategi tindakan keperawatan yang dilakukan? Apa? Berarti nomor 38. 38 adalah Penkes. Penkes gimana? Kemudian 39. Wah, perasaan nggak acak-acakan. 39, silakan teman-teman. Perawat lansia sedang melakukan intervensi pada lansia di Supani Wedas di Damia Kuningan. Diagnosa keperawatan berhubungan dengan tidak mampu menyelesaikan krisis kanker. Mendorongnya mengungkapkan pikiran dan perasaannya. Rasionalisasi terhadap tindakan ini adalah intervensi lansia, ya, ansietas, ya. Window, ventilasi judulnya itu ventilasi, ya, ventilasi. Jadi benar ventilasi itu memberikan kesempatan untuk eksplorasi perasaan, harapan dan lain sebagainya. 40. Seorang perawat melakukan intervensi perawatan pada lansia di Panti Breda Silih Asi, Sumedang, ya, gangguan nutrisi. Apa saja yang diperlukan diperhatikan oleh perawat dalam proses intervensi dengan gangguan nutrisi tersebut? Nomor 40. Anjurkan konsumsi lansia menggunakan obat pencahar. Masalahnya jamak gangguan nutrisi, penjuluhan, defekasi. Kira-kira apa?
merangsang saliva itu merangsang nafsu makan dengan wangi-wangian gitu kan, dengan aroma yang sedap gitu ya, itu produksi saliva ya. Benar berapa dari 40 teman-teman? Itu udah panjang 40 silakan teman-teman. Ya, saya ingatkan kembali tadi bagi teman-teman yang tadi juga saya lupa di ini bahwa untuk pembahasan materinya di Zoom malam ya, Zoom malam, di Zoom subuh ya. Jadi Zoom subuh itu ya Zoom subuh jadi ini nih loh, saya jelasin supaya Anda paham nih. Ini Zoom 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 Zoom. Ini awal kita Zoom nih. Ini akhir. Di sini ujian ini, ujian ini di sini. Ah, ujiannya di sini target. Ujian di sini. Geser ke sini bisa nggak? Nah, ini kan materinya tuh banyak banget, teman-teman. Materinya itu banyak banget. Ini itu memperebutkan hampir semuanya. Nanti saya juga memberikan tidak hanya tenis, juga ada manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Termasuk juga di sini saya jelaskan tentang kisi-kisi, dan FR. FR atau free report itu yang sudah keluar. Jadi teman-teman tinggal ikutin ya, tinggal ikutin. Kalau sekarang berarti kan kita di sini. Berarti kalau kita bagi dua nih, Juli, Juni, itu balik Juni, Juli, Agustus gitu kan. Ini Agustus tanggal berapa kita kan nggak tahu. Nah, di sini kita masih di sini. Jadi kalau kalau teman-teman gabungnya dari sekarang ini dapat benar materinya dapat banyak. Tapi kalau gabungnya di sini sedikit nanti ya, sedikit. Jadi sayang kalau sedikit. Oke, nomor 31. Wis, mantap. Mantap, mantap, mantap. Kemudian 41. Silakan teman-teman, 41. 41 sampai berapa ini? Sampai 60. Kita sampai 45 ya, sampai 45. Nanti sisanya besok dibahas sisanya. 45 dibahas di Zoom subuh sisanya 45. 41 melakukan di Wenda nyeri kronis, gangguan sendi, terutama pagi hari. Kemudian masalahnya adalah ingat kalau misalnya kira-kira apa? Nyeri kronis sebelah kiri, nyeri nyerinya atau kira-kira masalahnya nyeri ya. Nomor 41 belum ada yang jawab. Belum ada yang jawab 41. Saya tunggu dulu ya. Tunggu jawaban. Nunggu jawaban. Silakan teman-teman. 41 jawabannya. Kekakuan sendi terutama pagi hari. Bisa sih. Lebih cenderung ke gangguan. Tapi nyerinya kan karena nyerinya tidak ada dijelasin ya. Tidak dijelasin. Tidak dijelasin berapa skalanya. Jadi kita lebih ke sini. Oh, malah lebih ke sini karena tidak dijelasin masalahnya. Nyerinya berapa skalanya. Kemudian nomor 42. Poliklinik screening keluhan dirasakan adalah konstipasi, darah hitam. Darah hitam berarti dari gastro, dari gaster ya. Setelah saudara abdomen kiri bawah terdapat massa daerah kolon. Oh, tapi hitam ya. Apa yang jadi petunjuk kanker kolon? Faktor risiko no, faktor risiko loh ya. Faktor risiko ya ini juga nih. Riwayat keluarga faktor risiko. Peradangan kita nggak tahu kan dari mana adanya peradangan tidak. Ya, faktor risiko adalah kebiasaan makan bukan, ini kan gastro yang ditanyanya adalah kolon, kanker kolon.
Kalau kebiasaan makan terkait dengan memang ada makanan instan sebenarnya kan masalahnya itu alergennya ya. Apa namanya? Bukan alergen sih. Kemudian zat karsinogeniknya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari struktur pengkajian apakah riwayat keluarga itu kan faktor risikonya riwayat keluarga. Kalau makanan-makanan instan belum begitu gede ya. Kalau keluar lebih gede. Kemudian nomor 43, 43 seorang datang begini keluar BAB dari pagi, keluar tidak lancar, uretrolitiasis grade 2. Diagnosanya yalah pola eliminasi lah. Namanya juga pola eliminasi batu. Kemudian nomor 44 mengkaji 60 nyeri pegang area pinggang dan pinggul. Berjalan terlihat lambat kadang meringis. Yang harus dilakukan adalah 44 apa yang harus dilakukan? Karena ini sudah sakit ya, pasiennya sudah sakit ya lebih aman apa yang harus sudah pasien sakit. 44 ayo teman-teman. Wah, ini udah sakit nih. Berarti udah kita harus kolaborasi, memanfaatkan, merujuklah kolaborasi ini kita. Ngapain juga mengajukan keluar untuk melawat yang sakit. Rujuklah orang yang sudah sakit. Kemudian 45, 45. Nafsu makan berkurang, nyeri ulu hati. Kemudian BP, wah turun ya udah nutrisi. Gangguan kasus ini nafsu makan beruang, hati-hati, mudah lelah, BP minggu lalu 5 pada saat dikaji turun. Gangguan pada kasus di atas. Kemudian kebutuhan nutrisi ya 71, 843 turunnya tuh ada penurunan tuh banyak banget tuh penurunannya. Iya, gangguan nutrisi ya. Baik teman-teman, besok kita lanjutkan ke jawabannya 46 sampai 60 besok dilanjutkan di Jum subuh. Termasuk materi dulu baru kita melanjutkan sisanya ya. Ini bisa di inilah. Ini dibaca ya. Yang tadi yang saya berikan apa tadi? Saya berikan materi untuk teman-teman itu yang saya bilang no debat itu. Itu dibaca karena di dalamnya ada ini ya. Silakan dibaca ya, jangan lupa dibaca. Kalau sudah dikasih dibaca, jangan dikumpulin. Emang Anda mau jadi pengumpul materi apa? Nah, dibaca ya, teman-teman. Karena sudah ada MMS, GE, Carl Index, Beta Index, Level Scale, Scale juga sudah ada di sana. Ya, dibaca. Terima kasih teman-teman untuk malam ini. Sampai jumpa insya Allah nanti subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.